Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang petarung yang penuh lika-liku. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tontonnya. Film dimulai di mana seorang pria bernama Li Feng baru memenangkan pertandingan tarung bebas. Tapi saat mau pulang dia justru dicegat anggota bos besar sekaligus pemilik arena tersebut, di mana para anggota tersebut mendapat perintah dari si bos yang bernama Scar untuk menghabisi si Li Feng. Karena si Li Feng tidak menuruti perintah si Scar untuk mengalah dalam pertandingan tadi. Dengan lantang si Li Feng mengatakan kalau dia lebih baik mati daripada menjadi penjilat si Scar. Mendengar itu anggota si Scar langsung mengeroyok si Li Feng. Namun dengan gampang si Li Feng melumpuhkan mereka semua. Tapi saat baru keluar dari arena tersebut, dia justru ditabrak mobil. Besok paginya seorang mandor proyek bernama Dali serta karyawannya sedang menuju lokasi pembangunan. Tapi saat si Dali ingin buang air kecil, dia terkejut melihat si Li Feng terkapar di pinggir sungai. Si Dali pun memutuskan membawa si Li Feng ke rumahnya, lalu memanggil seorang tabib untuk mengobati si Li Feng yang masih pingsan. Beberapa saat setelah si tabib pulang, putrinya pun memanggil si Dali lalu memberitahu kalau si Li Feng sudah siuman. Melihat itu, si Dali pun bertanya pada si Li Feng namanya siapa dan asalnya dari mana. Tapi si Li Feng hanya diam saja karena dia menjadi lupa ingatan. Malam harinya di arena tinju ilegal miliknya, si Scar sedang asik menonton pertandingan. Hingga tak lama kemudian tangan kanannya datang membisikkan kalau si Dali menolak menjual tanah miliknya. Mendengar itu si Scar pun kesal, lalu memberi perintah untuk kembali menawar tanah tersebut. Dan kalau si Dali masih menolaknya, habisi saja menjual si Scar. Selesai bertarung, anggota si Scar yang bernama Yong menemuinya, lalu mengatakan niatnya untuk mundur dan tidak mau bertarung lagi dengan alasan kalau dia sudah membuat si Scar menang banyak selama ini. Karena setiap bertanding dia selalu disuruh mengalah. Mendengar itu si Scar justru marah sambil mengancam dia menyuruh si Ong supaya tetap bertinju mengikuti permainannya, kalau tidak ingin nasibnya sama dengan si Li Feng. Besok paginya si Dali berencana membawa si Li Feng ke kantor polisi supaya polisi membantu mencari asal si Li Feng. Tapi saat di perjalanan si Li Feng menghajar preman pasar yang mengganggu seorang wanita cantik saat berjualan. Begitu juga saat tiba di kantor polisi, si Li Feng berantem dengan seorang penjahat yang menantangnya hingga seorang polwan melerainya. Melihat itu si Dali pun minta maaf dan memberitahu kalau saat ini si Li Feng agak mereng. Tapi si polwan justru memarahinya kenapa membawa orang sakit ke kantor polisi bukannya ke rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari kantor polisi, si Dali menyuruh si Li Feng untuk menunggunya dengan alasan dia ada urusan sebentar. Padahal itu cuma alasannya saja karena dia berencana meninggalkan si Li Feng. Waktu terus berjalan, si Li Feng duduk di pinggir jalan menunggu si Dali tapi belum datang-datang. Hingga orang yang lewat memberikannya sedekah karena berpikir si Li Feng seorang pengemis. Dan gadis yang dibantunya juga memberikan sekotak nasi. Karena kelamaan nunggu, si Li Feng memutuskan menyusul si Dali ke tempat kerjanya. Dan si Dali merasa kaget melihatnya hingga bertanya ngapain lagi menemuinya.
Tapi si Lipeng meminta pekerjaan supaya tidak menyusahkannya. Untuk membuktikan keseriusannya, si Lipeng langsung mengangkat 3 sak semen sekaligus. Melihat itu, si Dali pun menerimanya kerja dan menyuruh si Lipeng supaya tidak berkelahi lagi. Singkat cerita, setelah mendapatkan uang hasil kerja sebagai tukang, si Lipeng menemui gadis yang pernah diselamatkannya. Mereka pun berkenalan dan nama si gadis itu adalah si Susi. Tapi saat si Susi bertanya balik siapa namanya, si Lipeng justru bingung karena dia tidak mengingat siapa namanya sendiri. Tak lama kemudian si Susi pamit pergi sebentar, tapi dia justru disandra seorang ODJJ. Melihat itu, si Lipeng pun menyelamatkannya. Sejak saat itu hubungan mereka berdua semakin dekat dan sering jalan-jalan berdua. Film berlanjut saat si Lipeng dan teman-temannya sesama tukang sedang bekerja. Datanglah anggota Siskar membuat kekacauan dengan memukuli tukang yang ada di sana. Melihat itu, si Lipeng pun tidak terima lalu menghajar mereka semua. Tapi tak lama kemudian polisi tiba di lokasi, justru menyalahkan si Dali yang tidak mau menjual tanahnya kepada Siskar. Si polisi juga menyuruh si Dali supaya memecat si Lipeng dengan alasan menghindari balas dendam kelompok Siskar. Setelah polisinya pergi, dengan berat hati si Dali memecat si Lipeng serta memberikannya pesangon. Singkat cerita, si Lipeng membantu si Susi berjualan, tapi pada suatu malam saat hendak mengantar pesanan pembeli, dia dikeroyok anggota Siskar. Untunglah si Susi datang sambil berteriak, "Polisi, polisi!" Sedangkan di lokasi proyek, Siskar serta anggotanya menghajar si Dali karena tidak mau menyerahkan sertifikat tanahnya. Film berlanjut, si Lipeng dan si Susi pergi ke lokasi proyek di mana mereka menemukan si Dali sudah sekarat. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, si Dali memohon kepada si Lipeng supaya menyelamatkan putrinya serta mengasuhnya sampai dewasa nanti. Melihat si Dali sudah meninggal dunia, si Lipeng pun berteriak dan disinilah dia mengingat semua masa lalunya. Sedangkan di markasnya, Siskar merasa marah saat tangan kanannya melapor kalau ternyata si Lipeng masih hidup. Dia pun menyuruh anggotanya siap-siap menyambut kedatangan si Lipeng. Film berlanjut, si Lipeng mendatangi markas Siskar untuk menyelamatkan putri si Dali dan terjadilah baku hantam. Belum lagi karyawan si Dali ikut membantunya. Tak lama kemudian polisi tiba, tapi Siskar berhasil kabur. Besok harinya Siskar menerima laporan dari anggotanya bahwasanya si Ong kabur. Mendengar kabar tersebut, Siskar merasa kesal lalu menyuruh salah satu anggotanya memburu si Ong. Film berlanjut, Siskar menemui seorang petarung senior bernama Rong. Dia pun mengajaknya kerjasama dan berjanji akan membayarnya mahal. Awalnya si Rong menolaknya karena ternyata si Narong ini mantan petarung milik Siskar. Tapi nasibnya sama dengan si Ong yang setiap bertanding selalu mengalah pada lawan-lawannya atas perintah Siskar supaya Siskar menang banyak dalam taruhan. Tapi saat mendengar kalau lawannya kali ini adalah seorang juara, si Narong pun menerimanya karena dia merasa tertantang. Sedangkan di tempat lain, si Ong bertemu dengan suruhan Siskar yang mengajaknya pulang, tapi si Ong menolaknya. Setelah itu mereka berdua pun baku hantam, tapi sungguh malang, si Ong justru tewas. Singkat cerita, pada suatu hari si Lipeng dan si Susi sedang membujuk putri almarhum si Dali yang sedang ngambek. Tapi putri si Dali justru keluar dari rumah.
Melihat itu mereka berdua pun mengejarnya, tapi saat berpencar, si Susi justru diculik Siskar dan si Lipeng berusaha mengejarnya. Hingga tak lama kemudian Siskar meminta si Lipeng datang ke tempat yang ditentukannya nanti. Untuk waktu dan alamatnya, dia menyuruh si Lipeng menunggu kabar darinya kalau ingin si Susi selamat. Sambil menunggu kabar, si Lipeng melatih fisiknya. Hingga beberapa hari kemudian si Lipeng menuju lokasi yang diberitahu Siskar. Dia pun langsung mengirim salah satu anggota Siskar ke alam lain. Saat masuk ke dalam gedung, si Lipeng bertarung dengan si Narong dan Siskar menjadi penonton. Awalnya si Lipeng babak belur dibuat si Narong, tapi tak lama kemudian si Lipeng berhasil membalikkan keadaan dan mengirim si Narong ke alam lain. Film berlanjut, si Lipeng mencegat Siskar yang hendak membawa si Susi pergi. Sambil menodong kepala si Susi pakai pistol, Siskar menyuruh si Lipeng menyerah. Tapi si Susi berhasil melepaskan dirinya hingga mereka berhasil melumpuhkan Siskar dan tangan kanannya dibantu anggota almarhum si Dali. Akhir cerita, Siskar dan tangan kanannya dipenjara dengan tuduhan penculikan, pembunuhan, perjudian, dan polisi pun berterima kasih kepada si Lipeng. Film pun selesai.